kita sekarang ngobrol dengan Mbak Imelda. Ini Fashion Academy. Dari awal dulu ya. Boleh. Oke, Gimana, silakan. Gimana ceritanya sampai terpikirkan untuk membuat Fashion Academy ini gitu? Oke. Hai semua pendengar UFM, selamat sore. Saya Imelda. Di sini saya akan coba kupas-kupas dikit ya. Banyak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Sebenarnya berawal dari kepengen banget ya, dari dulu memang kepengen banget sekolah di fashion. Tapi orang tua memang zaman-zaman tahun 80-an kan kayaknya gimana ya. Fashion itu kayaknya tukang jahit gitu. Iya, fashion tuh kayaknya tukang jahit. Tailor gitu. Jadi, wah kamu mau jadi tukang jahit ya? Udah kayaknya sedih banget gitu, nyolong-nyolong. Akhirnya nyolong-nyolong sendiri, coba-coba sendiri. Dan gitu. itu nggak dapat restu itu? Enggak. Tapi orang tua tahu nggak bajunya ternyata bagus hasil jahitannya sendiri? Dulu kan nggak punya mesin jahit, jadi malam-malam tuh jahit pakai tangan, nggak tahu besok saya udah pakai ke kampus, udah pakai rok sendiri. Yang masih sederhana gitulah pokoknya. Terus orang tua nanyain nggak? Nanya sampai malam-malam itu suka diketuk tuh pintu kamar. Mel, udah dong. Aku tahu kamu pasti lagi buat sesuatu tuh di dalam, makanya udah selalu diingatkan gitu, jangan tidur malam. Memang saya suka tidur malam karena memang keinginan saya untuk membuat sesuatu itu ini banget gitu loh. Karena kalau siang kan nggak ada waktu, paling malam. Setelah melihat hasilnya orang tua terus kamu bisa. langsung gitu? Iya, kamu bisa. Ini kamu yang buat katanya. Bikinin mama dong. Beliau ini menimba ilmu fashionnya itu di Greece. Ya, di Yunani ya. Ya. Itu juga didanai suami kayaknya. Terus kenapa harus jauh-jauh ke Yunani sih? Gini, ceritanya panjang memang. Kenapa? Diedit. Diedit ya. Jadi memang saya ketemu sistem yang Celestia EB ini memang adanya di Yunani. Memang sistemnya lebih mudah ya. Memang easy banget. Memang untuk yang zero knowledge itu mudah untuk dipakai ya, digunakan. Jadi memang tidak perlu perhitungan yang terlalu banyak karena dalam satu penggarisnya itu udah ininya sudah dikemas lah ya, ininya angka-angkanya. Jadi kita tinggal kayak menyambungkan dari dot to dot gitu. Jadi memang tidak perlu kayak mikir-mikir kayak matematika, kayak sistem yang lama kan gitu kan. Kita mesti kuat di matematika. Jadi mesti seperempat ini pokoknya gitu deh. Setelah saya belajar, saya menguasai, saya pikir kenapa tidak saya bawa ke Indonesia. Sistem ini bagus banget gitu kan, mempermudah gitu. Mempermudah untuk kalangan zero knowledge, baik yang zero knowledge maupun yang sudah ini ya, sudah punya ilmu di sini. Jadi sangat mempermudah dan mempercepat. Pertanyaan saya adalah untuk yang zero knowledge nih ya, kira-kira berapa lama sih mereka harus belajar tentang pattern dan lain-lain di Imelda Spark ini? Oke. Untuk yang zero knowledge itu kita ada program namanya GMT 101. Nah, itu terdiri dari showing, pattern, sama fashion design. Fashion design itu sketch. Jadi semua 50 jam terbagi dari 50 jam itu sekitar 4 bulan setengah lah. 4 bulan setengah mereka sudah bisa untuk ini. Oke. Dan aku juga pengen tahu nih, ada kesulitan nggak? Oke, kita bicara tentang zero knowledge nih. Mereka kemudian masuk. Ceritakan dong suka atau dukanya mengajarkan mengenai pattern ini kepada orang-orang yang emang benar-benar gue nggak tahu nih gitu. Misalnya nih, aku cuman suka sama baju yang bagus gitu. Tapi aku nggak punya basic sama sekali. But how aku bisa benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan atau apa yang diajarkan oleh Imelda Spark ini? Iya, memang suka dukanya banyak ya.
karena yang datang ke kita juga ada yang sudah punya base, udah punya awalnya emang sudah ada ini ya, udah ada ini di bidang fashion. Ada yang benar-benar yang zero banget tapi keinginannya luar biasa. Nah, itu memang kita mensiasatinya memang agak berbeda dengan yang ini karena memang dia mesti memang bertahap. Kita memberikan knowledge-nya juga memang lebih ekstra gitu loh. Jadi memang beda dengan yang sudah ada ini apa basic di fashion gitu. Oh, gimana keseruannya mengajarkan anak-anak yang di usia 9 tahun gitu untuk kreatif art? Oke, untuk anak-anak yang di art ya, khususnya art and kreatif ini memang anak-anak yang masih dalam masa-masa yang ini pengen yang kayak siapa? Dia punya kayak tokoh sendiri ya kan? Princess misalnya. Misalnya princess. Tapi nggak pakai Syahrini. Mereka kayak pengen buat kayak kayak Frozen. Mereka memang punya ketertarikan di situ kan. Nah, itu sebenarnya ini ya, apa namanya, tantangan buat kita juga untuk ngajar mereka gitu. Jadi untuk yang 10, 9, 11 itu masih yang lebih ke karakter. Mereka suka yang kayak misalnya kemarin Halloween, mereka bikin kalung-kalung yang yang serem-serem mereka punya ini. Itu untuk yang 10 tahun. 10 tahun. Tapi nanti yang untuk yang teens, nah, biasanya mereka lebih ke siapa nih idola mereka, misalnya Justin Bieber atau misalnya siapa yang lagi Katy Perry misalnya. Katy Perry ya benar. Nah, mereka sekarang melihat apa yang dia pakai pengen buat seperti itu. Aku pengen tahu Mbak Imelda punya tips dan trik apa sih untuk mereka yang pengen jadi calon desainer atau yang mau membuka butik gitu. Apa yang harus mereka persiapkan supaya mereka itu bisa memenangkan persaingan di antara para fashion designer dan butik-butik lainnya? Oke. Pertama, mereka harus mencintai fashion kalau memang suka di bidang fashion. Yang kedua, mereka harus belajar fashion ya. Jadi belajar supaya tidak dibohongin tukang jahit gitu loh. Jadi bisa tahu pola, tahu desainnya gimana, dan bisa sewing juga ya. Terus yang ketiga itu memang harus tahu cara berbisnis ya. Artinya mereka juga harus tahu setelah buat baju ini apa kelanjutannya. Apakah cuman buat aja, nggak tahu cara jualnya, atau mereka harus tahu itu. UFM 94,7